Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, pada kesempatan kali ini Nisa akan membawakan cerita yang berjudul Hukuman bagi Suami yang Terlalu Perhitungan. Kisah ini menceritakan tentang seorang istri yang sangat kecewa dengan sikap suaminya yang terlalu perhitungan. Bukan hanya soal uang, namun ia mulai menyadari banyak hal lain yang lebih mengecewakan tentang suaminya. Setiap tindakan, perkataan, dan sikapnya semakin menunjukkan betapa tidak adil dan kurangnya perhatian terhadap perasaan istri. Sebelumnya Nisa banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja ya kita ke ceritanya. Kamu pikir aku bahagia hidup sama kamu, Mas? Uang belanja pas-pasan, bahkan seadanya. Kamu pikir aku senang? Anindita berteriak di depan Mas Bagas, pria yang sudah menikahinya selama 10 tahun. Ini adalah kali pertama Anindita berontak. Gak perlu teriak lah Anindita, Mas gak tuli. Sentak Mas Bagas seraya melotot ke arahnya. Brag. Anindita bangkit dan memukul meja di depannya. Emosinya kali ini benar-benar telah sampai pada puncaknya. Kesabaran yang ia pendam dan ia tahan tak mampu lagi terbendung. Pernah gak Mas? 1.000 perak saja Mas kasih ke aku. Dan Mas bebaskan aku untuk beli apa yang aku mau. 10 tahun Mas, aku jadi istri Mas. Jangankan bisa beli barang-barang seperti wanita lain, aku bahkan lebih sering menahan lapar. Anindita adalah seorang wanita berusia 31 tahun. Tepatnya 10 tahun lalu, ia menikahi pria pujaan hatinya bernama Bagas. Awalnya mereka hidup bahagia, akan tetapi semenjak kehamilannya, entah mengapa, Mas Bagas bersikap sangat buruk padanya. Anindita pun tak mengerti apa yang membuat sifat dan sikapnya berubah drastis. Yang ia tahu selalu membatasi semua keuangan untuknya. Anindita bertahan sampai hari ini, bukan karena rasa cintanya yang teramat dalam pada pria tersebut. Bukan juga karena ia takut tidak bisa menghidupi putri sematawayangnya Shakila. Hanya saja, Anindita ingin membuktikan pada banyak orang yang menganggap ia akan menuruti sifat ayahnya yang berulang kali nikah cerai. Anindita ingin membuktikan bahwa ia bisa setia, tidak seperti ayahnya. Namun, hati dan batinnya benar-benar tersiksa. Anindita diam dan mengalah karena ia ingin keutuhan rumah tangganya baik-baik saja. Namun semakin lama bertahan, Mas Bagas justru semakin menjadi. Ia bukan hanya memotong uang jatah bulanan, kan tetapi ia juga memberikan nafkah yang tak masuk akal. 100.000 untuk 1 minggu, yang artinya Anindita harus bisa berbelanja 15.000 dalam 1 hari. Itupun jika tidak ada kebutuhan mendadak seperti gas dan listrik. Padahal Anindita tahu penghasilan Mas Bagas cukup besar sebagai seorang mandor proyek. Akan tetapi, entah kemana ia membawa uang itu pergi sehingga selalu saja Anindita yang harus memutar otak setiap hari. Hari ini Anindita sangat murka karena satu pesan yang ia temukan di ponsel miliknya. Bukan karena ia bertukar pesan dengan wanita lain. Akan tetapi, ia tengah bernegosiasi pembelian mobil dengan harga hampir 100 juta. Ia bahkan memiliki uang sebanyak itu, lalu mengapa ia biarkan Shakila terbaring lemah di rumah dan tidak ia biarkan Anindita membawa putri mereka ke dokter? Gak usah terlalu dramatisir lah, anak sakit itu jangan dikit-dikit ke dokter. Lagian Mas beli mobil juga buat kamu kan, untuk keluarga kita. Oh, Mas juga pernah beliin skincare buat kamu. Jadi jangan suka mengada-ngada, bentaknya. Anindita tersenyum sinis. Anak kita satu-satunya sakit dan Mas masih anggap enteng semua ini. Apa harus tunggu dia mati dulu baru Mas sadar kalau Mas itu keterlaluan? Dan satu lagi, kapan Mas beliin skincare? Saking lamanya, aku sampai lupa kapan Mas pernah beliin skincare. Sesak dalam dada membuat Anindita sedikit kesulitan berbicara. Meski begitu, ia berusaha mengeluarkan semua rasa kecewa di dalam dada ini. Anindita benar-benar tak mengerti dengan jalan pikiran Mas Bagas. Bahkan untuk anak ia harus bersikap pelit seperti itu. Kamu sekarang udah berani ngelawan ya? Bentak Mas Bagas. Matanya membulat, ia menatap Anindita dengan penuh emosi. Padahal, Anindita yang seharusnya marah dan melampiaskan semua rasa sakit dalam hatinya. Lalu, mengapa ia yang terus saja berteriak seolah ia adalah makhluk yang paling tersakiti? Aku berusaha menuruti semua perintah Mas. Mengabdikan hidupku untuk Mas. Namun apa balasannya untuk aku? Mas bahkan tak pernah menganggap aku ada. Sentaknya. Malam itu Anindita benar-benar tak mampu lagi menahan rasa sakit ini. Terserah jika ia memilih meninggalkan Anindita. Mungkin itulah keputusan terbaik. Jadi kamu mau apa? Cerai? Tanya Mas Bagas. Ya, ingin rasanya Anindita berteriak menjawab pertanyaan darinya.
Akan tetapi sesak dalam dadanya membuat ia lagi-lagi tak mampu mengeluarkan suara. "Mama, sakit!" rintis Syakila. Anindita langsung berlari dan menemui putrinya yang telah tengah terlelap. Mungkin ia terbangun karena suara pertengkaran mereka berdua. "Besok kita ke dokter ya sayang," ucapnya seraya mengusap kening Syakila yang kembali hangat. Ya Allah, bagaimana besok? Anindita harus membawa putrinya ke dokter, tapi Mas Bagas sama sekali tak peduli. Kuatkan Anindita ya Allah. Anindita terdiam dalam tangis, entah kemana ia harus mencari pinjaman. Sedangkan Mas Bagas selalu berteriak malu jika harus berhutang. Ya, itulah buruknya dia. Melarang Anindita melakukan sesuatu, tapi ia sendiri tidak memberikan jalan keluar untuk masalah mereka. "Kamu tahan dulu lah, besok aku coba ngomong sama atasan aku. Siapa tahu uang aku bisa cair besok," sentaknya seraya beranjak pergi dari rumah. "Kamu mau kemana, Mas?" teriaknya. "Mau cari angin. Sumpek di rumah dengerin kamu nangis sama ngomel." Ya Allah, putri mereka sakit tapi ia malah pergi. Bahkan ia tak memberikan uang untuk sekedar berobat. Anindita ambil ponsel di dalam laci kamar, berusaha menghubungi saudara terdekat untuk meminta pinjaman uang. Namun nihil, mereka pun tak bisa meminjamkan uang. "Mah, jangan sedih ya," lirih Syakila. Anindita memeluknya, gadis yang kuat, bahkan Anindita sendiri tak sanggup melihatnya seperti ini. Anindita harus kuat dan bisa bersikap lebih kuat di depannya. "Syakila tidur ya nak, mama temenin di sini." Anindita dendangkan senandung sholawat agar Syakila bisa terlelap. Setelah beberapa saat, putrinya terlelap dan Anindita memutuskan untuk berjalan ke dapur untuk membuat makan malam untuk dirinya sendiri. Perutnya sangat terasa keroncongan karena mungkin seharian ini belum makan nasi sama sekali. Usai makan, Anindita berniat sholat Isya. Namun saat ia hendak mengambil wudhu, entah mengapa ada sesuatu yang mengganggu pandangannya. Sesuatu di ventilasi kamar mandi, entah benda apa yang tergeletak di sana. Apa mungkin Mas Bagas menyimpan sampah di sana? Anindita segera melihatnya perlahan dan ternyata uang pecahan 100 ribuan dengan jumlah yang sangat banyak tersimpan di sana. Astagfirullah, tega sekali Mas Bagas pada Anindita dan Syakila. Mungkin jika Anindita mengambil beberapa lembar ia tak akan tahu. Anindita putuskan mengambil 5 lembar uang pecahan 100 ribuan dan kembali ke kamar untuk melaksanakan sholat Isya. Tentunya ia kembalikan posisi bingkisan itu seperti semula. Anindita simpan uang yang baru saja ia ambil di tempat yang ia rasa paling aman, yaitu di saku celana Syakila. Setidaknya Anindita tenang karena esok ia bisa membawanya pergi ke dokter untuk mendapatkan perawatan. Suara azan subuh membangunkan Anindita. Ia tetap wajah polos putrinya yang masih terlelap. Sengaja memang Anindita tidur bersama Syakila malam ini karena Mas Bagas tak pulang semalam. Tak ingin kehabisan waktu sholat subuh, akhirnya Anindita segera bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Anindita kembali melirik bungkusan uang yang semalam baru saja ia temukan. Uang itu masih tertata rapi di sana. Mungkin jika Mas Bagas tidak melakukan kecurangan, Anindita bisa menikmati uang itu juga, akan tetapi Mas Bagas benar-benar keterlaluan. Tok tok tok. Seseorang mengetuk pintu setelah Anindita selesai melaksanakan sholat subuh. Anindita yakin Mas Bagas yang mengetuk pintu. Setelah selesai membereskan mukena dan peralatan sholat, Anindita bergegas membukakan pintu. "Bu Anindita, Pak Bagas kecelakaan tadi saat perjalanan pulang." Anindita terkejut ketika Pak RT yang tiba-tiba mendatangi rumahnya seperti ini dan menyampaikan berita tentang kecelakaan suaminya. "Kecelakaan? Sekarang di mana Pak?" tanyanya panik. Meskipun pria itu begitu menyebalkan, tapi bagaimanapun, ia tetaplah suaminya dan ayah dari anaknya. "Sekarang di puskesmas Bu, keadaannya sedikit parah. Pak Bagas mengalami stroke ringan," jelas Pak RT. Anindita rasa ia tak akan bisa ikut ke puskesmas karena keadaan Syakila yang juga tak bisa ditinggalkan. "Pak, bisa minta tolong bawa suami saya pulang karena Syakila juga sedang sakit," pintanya. "Oh iya Bu, nanti saya bawa Pak Bagas pulang," ucap beliau. Beliau pun pergi setelah Anindita mengucap terima kasih. Entah mengapa Anindita merasa ada yang aneh dalam hatinya. Mas Bagas stroke. Jujur Anindita penasaran dengan keadaannya saat ini. Separah apakah ia? Mungkinkah ia masih bisa membentaknya seperti malam ini? Namun jika keadaannya memang parah dan ia benar-benar tidak berdaya, mungkin itu akan jauh lebih baik. Setidaknya Anindita bisa menggunakan uang yang ia sembunyikan darinya. Sebagai istri, Anindita mungkin berdosa karena merasa bahagia melihat keadaan suaminya yang seperti itu. Akan tetapi, rasa sakit di dalam hati dan rasa kecewa yang teramat dalam membuat Anindita tak peduli lagi dengan apa yang terjadi padanya.
Selama ini ia selalu menyiksa batin Anindita, menganggapnya tak pernah ada dan selalu saja merendahkannya. Mungkin inilah balasan dari Tuhan atas segala yang telah ia lakukan pada Anindita dan pada putrinya. Semoga saja kejadian itu bisa membuatnya sadar atas pentingnya peran keluarga, terutama istri dan anaknya. Sakila, bangun sayang, kita ke dokter yuk. Anindita membangunkan putrinya dengan suara yang sangat lembut agar ia tak merasa terganggu. Memangnya ia sudah kasih uang? Tanya putrinya. Anindita tersenyum sendu kemudian mengangguk. Ia pun tersenyum dan segera bangkit perlahan dari tempat tidurnya. Anindita langsung membawa Syakila ke dokter terdekat dari rumahnya. Ia bersyukur tidak terjadi hal buruk pada putrinya, karena jika sesuatu hal terjadi pada putrinya, mungkin ia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Setelah pemeriksaan selesai dan obat sudah mereka terima, Anindita dan putrinya segera pulang karena takut Pak RT sudah membawa Mas Bagas pulang. Tepat sekali dugaannya, saat Anindita sampai di rumah, Pak RT dengan menaiki ambulans datang mengantar Mas Bagas. Mari masuk Pak, titahnya. Mas Bagas duduk di kursi roda, bibirnya mencong dan tangannya melipat ke depan. Ia benar-benar terlihat tak berdaya saat ini. Bahkan untuk sekedar bicara pun ia tidak bisa. Baik Bu, saya pamit. Ucap Pak RT setelah membantunya membawa Mas Bagas masuk. Iya Pak, terima kasih, ungkapnya. Ucap Mas Bagas tak jelas. Anindita rasa inilah saat yang tepat untuk memberikan sedikit pelajaran pada pria yang selama ini ia hormati sebagai seorang suami. Anindita tidak akan menyiksanya, hanya sedikit saja memberitahu rasanya menjadi dirinya yang selalu saja tidak dianggap olehnya. Kenapa Mas? Butuh apa? Tanya Anindita dengan nada sinis. Bagas terlihat menangis ketika melihat Anindita berbicara dengan nada kasar. Namun ini belum seberapa, bahkan Mas Bagas pernah melakukan hal yang jauh lebih menyakitkan. Syakila makan dulu ya, habis itu kita minum obat, ucap Anindita seraya mencium lembut kening putrinya. Bagas berteriak dengan suaranya yang tak jelas, sepertinya ia ingin Anindita melayaninya dengan baik. Hanya saja rasa sakit dalam hatinya tak akan mampu memberikan perawatan yang terbaik untuk Bagas. Ini lihat Mas, uang yang kamu sembunyikan dariku. Anindita melempar bungkusan uang yang semalam ia temukan di kamar mandi. Puas sekali rasanya bisa melempar uang itu ke muka Bagas. Kamu punya uang sebanyak ini Mas, tapi aku minta untuk berobat Syakila hanya 2 lembar Mas. Paling banyak, tapi kamu gak mau kasih. Bentak Anindita dengan penuh rasa dendam. Bagas tergugu dalam tangis. Percuma air matanya saat ini, tak ada iba dalam diri Anindita. Ia benar-benar telah mati rasa padanya saat ini. Syakila hampir sekarat Mas. Kamu masih bertahan dengan sifat kamu yang pelit dan perhitungan. Dia anak kita Mas. Allah titipkan dia buat kita. Apa kamu gak pernah takut Allah ambil dia karena kita gak mampu merawatnya? Ucap Anindita dengan air mata yang tak berhenti jatuh membanjiri wajahnya. Selama ini Bagas selalu berpikir ia paling benar dan tak pernah menganggap pendapat Anindita itu penting. Baginya, inilah saatnya Bagas mendengarkan semua keluh kesahnya selama menjadi istrinya. Ia tak akan membantah, ia tak akan bisa melawan. Anindita benar-benar ingin Bagas tahu betapa tersiksanya ia selama ini. Sudah mah, ayah sudah mendapatkan hukuman dari apa yang ia lakukan, ucap Syakila. Belum Syakila, bahkan itu belum seberapa dibandingkan rasa sakit yang mama rasakan. Anindita memukul dadanya sendiri, berharap semua tahu bahwa ada luka yang benar-benar menyiksanya di dalam sana. Syakila memeluk ayahnya, kemudian ia menangis seraya mengusap lembut wajah ayahnya. Lihat Mas, lihat baik-baik. Dia anak yang hampir mati karena keegoisan kamu, teriak Anindita. Entah setan apa yang sudah merasuki tubuhnya sehingga ia tak mampu mengontrol emosi dalam dirinya. Anindita segera bergegas pergi ke kamar Syakila. Di sana ia menangis sejadi-jadinya, melepaskan semua beban dalam hatinya. Mungkin cukup sudah ia mengutarakan dendam dalam hatinya. Bagaimanapun, Bagas tetaplah suaminya dan ayah dari putrinya yang harus tetap ia hormati. Anindita mengambil wudhu dan melaksanakan sholat asar. Setidaknya hanya cara ini yang bisa membuat hatinya jauh lebih tenang. Tok tok tok. Seseorang kembali mengetuk pintu ketika Anindita selesai menjalankan sholat asar. Ibu, Anindita terkejut karena melihat ibu mertuanya, Lestari, datang ke rumah. Mungkin beliau tahu dari orang-orang yang sedang menolong Bagas di puskesmas tadi. Mana Bagas? Lestari segera menerobos masuk dan menemui Bagas yang tengah berbaring bersama Syakila di kasur. Ya Allah, kamu gak apa-apa kan nak? Ucap Lestari seraya menangis. Anindita yakin beliau pasti khawatir dengan keadaan putra semata wayangnya. Pantas kamu gak datang pagi ini, ibu tunggu padahal, ucap beliau.
Ibu menunggu. Memangnya ada urusan apa mereka membuat janji? Apa ada hal yang Bagas sembunyikan lagi dari Anindita? Anindita, apa suamimu nitip uang? Tanya Lestari saat Anindita membuatkan beliau minuman di dapur. Uang? Uang apa ya Bu? Tanya Anindita tak mengerti. Uang bulanan untuk ibu. Seperti biasa, ibu setelah gajian biasanya Bagas selalu memberikan 10 juta untuk ibu. Jelas beliau. 10 juta? Ya Allah, uang sebanyak itu Bagas tidak pernah mengatakannya pada Anindita. Bahkan, ia hanya memberikan Anindita tidak ada seperempatnya. Hatinya benar-benar murka dan iri mendengar ucapan dari ibu mertuanya. Enggak Bu, Mas Bagas nggak nitip, jelas Anindita. Selama ini Anindita tidak pernah melarang Bagas untuk memberikan sedikit rezekinya kepada orang tuanya. Hanya saja, bukankah ia juga berhak mendapatkan rezeki dari suaminya? Hati yang tadinya sudah mulai berdamai dengan keadaan kini kembali tergores dan merasakan sakit yang lebih dalam. Entah bagaimana, Anindita akan bisa memaafkan Bagas dengan apa yang sama ini ia lakukan padanya. Duh, kok Bagas gak nitip ya? Masa kamu gak tahu sih? Ucap ibu mertuanya tanpa khawatir. Belum juga habis rasa kecewa dalam hati Anindita, malah ibu mertuanya menambahi dengan sikap yang seperti itu. Sikap yang seolah menunjukkan bahwa Anindita harus mengganti uang yang seharusnya Bagas berikan. Aku benar-benar gak tahu Bu, lagian sama ini Mas Bagas gak pernah kasih tahu aku kalau ibu dijatahi sebulan 10 juta. Tegas Anindita. Hatinya benar-benar telah meradang. Anindita yang sama ini harus berhemat dan memutar otak agar bisa terus mencukupi makan setiap hari. Nyatanya tidak dianggap sama sekali. Ya sudah, sini ibu minta uang sama kamu aja. Ibu sudah terlanjur pesan lemari baru, harga 5 juta. Kalau nggak jadikan malu, ucap ibu mertuanya. Anindita hentikan aktivitasnya, kemudian menoleh ke arah ibu mertua yang nampak tak percaya jika Bagas tidak menitipkan uang itu padanya. Bu, lihat isi kulkas ini, lihat kebutuhan dapur aku. Apa semua terlihat berlebih? Kalau ibu mau tahu, aku seminggu hanya dikasih 100 ribu. Sentaknya dengan nada yang mulai meninggi. Jangankan beli lemari, baju bagus dan barang-barang mewah lainnya. Bahkan Cakila kemarin hampir mati karena Mas Bagas tidak mau memberikan uang untuk berobat. Sengaja memang Anindita meluapkan semuanya. Ia hanya ingin ibu mertuanya menyadari bagaimana kelakuan anaknya pada menantu dan cucunya. Alih-alih merasa iba dengan nasib Anindita, ibu justru terus meminta uang padanya. Entah di mana pikiran wanita tua ini. Anindita benar-benar tak habis pikir dengan beliau. Gak mungkin Bagas begitu. Sama ibu saja dia suka ngasih. Sama tante di rumah aja dia suka ngasih. Bahkan pembantu di rumah ibu juga sering dikasih uang sama Bagas. Mana mungkin istrinya sendiri gak dikasih apa-apa? Terang ibu mertuanya. Sungguh hati Anindita justru pertama sakit ketika ibu mengatakan semua orang yang Bagas berikan uang. Jadi sama ini ia anggap Anindita apa? Ibu berjalan menuju kamar dengan penuh emosi karena tidak diterima dengan apa yang ia ucapkan. Gas, istri kamu itu gak mau kasih uang buat ibu. Wis, terserah kamu aja Gas. Ibu gak akan kesini lagi. Males, ngapain lihat istri kamu yang pelit? Ucap ibu mertuanya seraya berjalan pergi meninggalkan rumah. Anindita tatap wajah Bagas yang hanya bisa menangis terseduh. Entah apa arti air mata yang ia teteskan. Apakah hanya sekedar kekesalan karena semua terbongkar atau ia memang menyesali semuanya? Lihat kamu Mas, lihat. Kamu bersikap baik sama semua orang. Ini kan yang kamu mau. Semua orang anggap kamu orang baik dan loyal. Sampai mereka gak percaya kalau aku memang selalu saja dizolimi sama kamu. Teriaknya penuh emosi. Sekarang kamu sakit, aku yang repot Mas. Aku, bukan mereka. Apalagi ibu kamu yang selalu kamu jatah 10 juta setiap bulan. Artinya benar-benar sakit. Anindita benar-benar merasa kecewa dengan kelakuan suaminya selama ini. Semua pengorbanan dan perjuangannya tak dihargai sedikit pun oleh Bagas. Anindita berteriak sekuat tenaga, membanting banyak benda yang ada di atas meja. Muak rasanya menghadapi suami seperti dia. Namun lagi-lagi, Sakila menyadarkan Anindita bahwa ia harus lebih kuat dibandingkan dengannya. Dan harus sampai kapan ia bertahan dengan kondisi seperti ini. Apakah akan ada lagi kejutan yang datang? Ya Allah, Anindita harap Bagas segera sembuh karena ia ingin segera lepas darinya. Semakin hari hidupnya terasa bagaikan di neraka. Anindita benar-benar tak bisa bersantai karena harus mengurus Mas Bagas setiap waktu. Anindita pikir dengan keadaan Mas Bagas seperti ini, Anindita akan bisa bebas mengatur keuangan. Namun nyatanya, Anindita tak tahu di mana Mas Bagas menyimpan sebagian uangnya. Anindita terus mencari kartu ATM milik Mas Bagas, meski PIN ATM pun Anindita tak pernah tahu.
Pantaskah Anindita disebut sebagai istri? Sepertinya Anindita harus membuat surat kuasa agar bisa mengambil sebagian uang Mas Bagas dalam rekening. Ini kesempatan satu-satunya agar Anindita bisa menikmati uang jerih payah Mas Bagas yang sama ini tak pernah bisa Anindita nikmati. Syakila, Mama mau pergi sebentar. Syakila jaga papa ya. Nanti kalau ada apa-apa, Syakila bisa telepon Mama. Pamit Anindita pada gadis berusia 9 tahun itu. Gadis itu memang benar-benar pintar dan mampu mengerti apa maksud ibunya. Segera Anindita mengendarai motor milik Mas Bagas yang sering ia gunakan untuk bepergian keluar rumah jika malas menggunakan mobil. Hanya beberapa menit jarak antar rumah dan bank tempat Mas Bagas menyimpan uang. Anindita tahu mengambil uang dari rekening yang bukan atas nama kita harus menggunakan surat kuasa dan Anindita telah membuatnya terlebih dahulu. Anindita pun membawa persyaratan seperti kartu keluarga dan kartu tanda penduduk serta surat nikah untuk memberikan bukti kuat bahwa Anindita memang istri sah Mas Bagas. Untuk pertama kalinya, Anindita merasa keadaan memihak padanya. Semua berjalan lancar. Uang simpanan di tabungan Mas Bagas ternyata lebih dari 500 juta. Tak saja ia berniat membeli mobil. Dasar suami pelit, umpat Anindita dalam hati. Anindita ambil sebagian uangnya dan sebagian lagi Anindita simpan di nomor rekening atas namanya yang Anindita buat baru. Sebelum pulang, Anindita sengaja mampir ke Alfa April untuk membeli beberapa perlengkapan dapur yang tak pernah penuh sama ini. Anindita juga membelikan jajanan untuk Syakila, putri Malang yang hampir tak pernah merasakan manisnya es krim dan jajanan lainnya. Sayang, gimana papa? Tanya Anindita saat sampai di rumah. Syakila tersenyum manis. Syakila bisa jagain papa kok mah, jelasnya. Ia menghampiri Anindita melihat beberapa makanan yang Anindita bawakan untuknya. Banyak banget mah, tanya Syakila. Anindita tersenyum seraya memeluknya. Nikmati semua hak kamu sayang, semua ini untuk kamu. Sengaja Anindita mengatakan dengan lantang di depan Mas Bagas. Anindita hanya ingin tahu betapa jahatnya ia selama ini pada mereka berdua. Uang yang ia dapatkan tak pernah sampai pada mereka berdua, orang yang seharusnya berhak menerimanya. Gitar ponsel milik Mas Bagas terus saja berbunyi, entah siapa yang menghubunginya berkali-kali. Bahkan setelah beberapa hari Mas Bagas terbaring tak berdaya, baru kali ini ada seseorang yang menghubunginya. Novi. Siapa Novi? Nomor dengan nama Novi dan foto profil bersama seorang bayi kecil terus saja menghubungi nomor Mas Bagas. Mas, kamu ambil uang kamu semua, kok kosong sih? Tanya seseorang di balik panggilan. Siapa wanita ini? Mengapa ia membicarakan soal uang dalam ATM? Apa ATM yang sedari tadi Anindita cari ada padanya? ATM milik Mas Bagas. Siapa mah? Tanya gadis kecil di sebelah Anindita. Anindita menoleh ke arahnya lalu menggeleng lemah. Nah, siapa wanita ini? Namun yang pasti ia memiliki hubungan yang spesial dengan suaminya. Jika tidak, mana mungkin Mas Bagas memberikan kartu ATM itu pada wanita lain? Mas, kamu gak bisu kan? Aku hari ini udah harus bayar gaji pembantu kita loh. Teriak Novi tanpa ada sopan santun. Bantu kita? Maksudnya apa? Anindita tekan tombol loudspeaker agar Mas Bagas mendengar teriakan wanita tersebut. Aku gak peduli, kamu mau sama istri kamu yang goblok itu. Awas kamu ya Mas, kalau kamu gak kirim aku uang juga, siang ini aku kasih tahu istri kamu kalau kamu udah main gila sama aku. Sentaknya tajam. Tut. Sambungan telepon terputus begitu saja. Mas Bagas berusaha meraih tangan Anindita. Dia menangis dan terus memohon dengan bahasa yang tak Anindita mengerti. Hampir 1 bulan keadaan kamu seperti ini. Apa ada yang peduli sama kamu? Mana? Ibu kamu yang selalu kamu kasih uang setiap bulan dengan jumlah yang fantastis. Teman-teman yang selalu kamu traktir sampai puas. Mana? Wanita yang kamu simpan di belakang aku. Dia bahkan menghubungi kamu karena uang yang kamu berikan sudah habis. Anindita tersenyum sinis di hadapannya, tak peduli dengan air mata yang terus jatuh dari kedua mata pria licik itu. Syakila, nanti kalau ada tante datang ke sini, Syakila masuk kamar ya, ucap Anindita pada gadis kecil yang tengah menikmati es krim pemberiannya. Syakila nampak bingung, akan tetapi ia mengangguk tanpa menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Maaf nak, mama belum bisa mengatakannya sekarang. Hanya saja suatu saat kamu pasti akan mengerti apa yang telah terjadi antara Anindita dan ayahmu. Anindita bereskan semua pakaian Mas Bagas, kemudian duduk sembari menunggu kedatangan wanita yang bernama Novi. Bukan hanya pakaian yang Anindita persiapkan, tapi Anindita juga membereskan semua surat-surat rumah yang mungkin bisa Anindita jual nantinya. Mama mau kemana? Tanya putriku. Anindita menoleh seraya tersenyum.
Kita akan memulai kehidupan yang baru, nak. Kamu ikut mama ya, ucap Anindita. Syakila menatap wajah Mas Bagas. Mungkin ia khawatir dengan Mas Bagas. Papa gimana? Tanya Syakila. Papa akan baik-baik saja. Nanti ada tante yang akan jemput papa dan merawat papa dengan sangat baik, jelas Anindita. Syakila pun tersenyum. Ia percaya bahwa ayahnya akan mendapatkan perawatan terbaik oleh wanita lain. Namun, Anindita tak bisa menjamin jika Mas Bagas akan tetap hidup. Tok tok tok. Seseorang mengetuk pintu tanpa jeda. Anindita rasa wanita itu benar-benar datang ke rumah ini. Entah wanita macam apa ia hingga tak tahu malu sama sekali. Syakila, kamu tetap di kamar ya. Nanti kalau urusan mama sudah selesai, mau pasti ketemu ya Syakila. Pamit Anindita seraya mengantarnya ke kamar. Suara ketukan di pintu masih terus terdengar nyaring, tanpa henti bahkan jeda sedikit pun. Anindita berjalan ke arah kamar Mas Bagas. Wanita itu benar-benar datang, Mas. Bersiaplah untuk pergi bersamanya, tegasku. Anindita lanjutkan langkah menuju pintu depan. Sebelumnya Anindita tarik nafas dalam untuk mempersiapkan semua kata yang setidaknya memang harus Anindita ucapkan. Ceklek. Wanita itu membelakangi Anindita. Ia menggendong bayi kisaran umur 6 bulan. Pakaiannya yang terbuka menunjukkan bagaimana ia menggoda suaminya hingga mereka memiliki benih cinta terlarang. Maaf, cari siapa? Sapa Anindita basa-basi. Ia menoleh lalu menatap Anindita dengan tatapan tajam. Namaku Novi, ketusnya. Anindita menatap Novi dengan mata tajam, mencoba tetap tenang meski amarahnya hampir meluap. Syakila yang kini berada di dalam kamar tentu tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan Anindita ingin menjaga anaknya tetap tenang. Novi menatap Anindita dengan penuh kebencian, seolah tak ada rasa takut atau bersalah sedikit pun. Bayi di gendongannya menangis, seolah merasakan ketegangan yang memenuhi ruangan. Anindita menahan amarahnya, berusaha untuk tetap tenang meski dalam hatinya. Ia sudah merasa cukup dengan semua kebohongan yang telah ditanamkan Bagas dan wanita ini. Jadi kamu yang sama ini menghabiskan uang suamiku? Tanya Anindita dengan suara yang datar namun penuh penekanan. Novi tertawa sinis. Uang yang ada di rekening Mas Bagas itu bukan hanya untuk kamu ya. Aku berhak atas itu semua. Kamu pikir kamu siapa? Novi mengejek sambil menyentuh bayi yang digendongnya. Anindita merasa semakin tertekan, tapi ia menahan diri. Suara tangisan bayi itu semakin keras, seolah tak bisa menghindari atmosfer tegang yang tercipta di antara mereka. Anindita memutuskan untuk berbicara lebih jelas. Apa maksudmu sebenarnya? Novi sedikit tersenyum setelah mendengar pertanyaan Anindita. Mungkin ia tak menduga kalau Anindita akan menanyakan hal itu. Saya Novi, istrinya suamimu. Dan bayi yang saya gendong adalah anak kandung Mas Bagas, ucap Novi tegas. Saya tak datang ke sini untuk berbicara soal moral atau keluarga, Anindita. Saya datang untuk memastikan uang yang menjadi hak saya ada. Kalau kamu pikir berniat mengusir saya begitu saja, itu salah besar. Lanjutnya. Anindita tak bisa lagi menahan amarahnya. Bagas yang terbaring lemah seolah menjadi batu sandungan antara dirinya dan hidup yang lebih baik. Apa maksudmu? Ujar Anindita dengan nada yang lebih keras. Jika kamu bilang kamu adalah istri Mas Bagas dan anak yang kamu gendong adalah anaknya Mas Bagas, berikan saya bukti. Novi terdiam sesaat, sepertinya mempertimbangkan kata-kata Anindita. Namun ia tidak ingin tampak kalah dan akhirnya mengangkat dagunya dengan angkuh. Baiklah kalau begitu, ucap Novi sembari mengeluarkan beberapa bukti berupa foto pernikahannya dengan Mas Bagas. Jangan kira saya akan membiarkan begitu saja. Bagas masih punya tanggung jawab yang harus dilakukan. Dan saya tidak akan pergi sebelum saya mendapatkan apa yang menjadi hak saya dan anak saya. Lanjutnya. Anindita tertegun melihat semua bukti yang diberikan oleh Novi. Ia tak menyangka bahwa selama ini ia sudah dikhianati oleh suaminya sendiri. Bahkan tak terbayang seberapa lamanya Mas Bagas selingkuh dengan wanita itu sampai memiliki anak. Bagas sudah tak bisa apa-apa lagi. Dia kecelakaan dan kini lumpuh. Dia stroke dan tak bisa berbuat apa-apa, ucap Anindita. Dengan langkah tegas, Anindita berjalan ke kamar, diikuti oleh Novi di belakangnya, membuka pintu dan berkata, kamu bisa lihat sekarang Novi, bagaimana kondisinya saat ini. Novi mendengus, masih mencoba bertahan dengan ketegarannya. Tapi setelah beberapa detik, ia akhirnya pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Ketegangan yang ada kini sirna begitu saja, digantikan oleh rasa yang aneh. Syakila sudah duduk di tempat tidurnya, memandangi ibunya dengan tatapan polos yang penuh kebingungan. Mas, kamu lihat sendiri istri mudamu itu kan? Bahkan ia tak sudi merawatmu setelah ia mengetahui kondisimu sekarang, ucap Anindita sambil mendekati suaminya. Syakila yang masih belum sepenuhnya mengerti lalu bertanya, Mah,
Apakah Papa akan sembuh? Papa akan sembuh, Nak. Kita akan mulai hidup baru tanpa ada yang menghalangi kita. Jawab Anindita dengan suara lembut. Meski di dalam hatinya ada perasaan campur aduk yang tak mudah dijelaskan. Dengan perasaan campur aduk itu, Anindita dan Syakila menatap Mas Bagas yang terbaring di atas kasur. 3 tahun telah berlalu sejak saat itu. Waktu telah membawa banyak perubahan, terutama bagi Anindita dan Syakila. Mereka telah melewati banyak ujian dan yang paling besar adalah merawat Bagas selama masa-masa sulit. Dengan penuh ketekunan, Anindita setia menjaga suaminya yang terbaring lemah setelah kecelakaan yang membuatnya lumpuh. Meskipun hubungan mereka sudah hancur, Anindita merasa bahwa tugasnya sebagai seorang istri tetaplah untuk merawatnya. Terlebih karena Syakila membutuhkan figur ayah dalam hidupnya. Namun di dalam hati, Anindita rasa penat dan luka batin akan semua pengkhianatan yang pernah diterima tidak bisa disembuhkan hanya dengan kesabaran. Ia merasa sudah cukup. Dan setelah masa-masa sulit itu, ia mulai merencanakan kehidupan baru meskipun semua itu terasa sangat sulit. Bagas yang awalnya terbaring dalam kesulitan perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Semuanya berkata perhatian yang tak henti dari Anindita dan Syakila. Dia yang dulu hanya bisa terbaring, kini mulai bisa bergerak. Meskipun sangat terbatas, proses penyembuhan ini membawa harapan, namun juga membuka ruang bagi Anindita untuk melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu. Pada suatu pagi yang tenang, setelah berbulan-bulan menjalani rutinitas yang penuh kesabaran, Anindita akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Bagas. Di ruang tamu rumah mereka yang sederhana, tempat yang dulunya penuh dengan ketenangan pahit, Anindita duduk di hadapan Bagas yang kini bisa duduk sendiri meski masih terlihat lemah. Mas Bagas, aku sudah memutuskan, kata Anindita dengan suara tenang meski hatinya penuh gejolak. Aku ingin bercerai, kita sudah tidak bisa lagi bersama. Aku dan Syakila akan melanjutkan hidup kami sendiri. Bagas menatap Anindita dengan mata yang penuh penyesalan. Wajahnya tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Ia tahu ia telah kehilangan banyak hal, termasuk keluarga yang dulu begitu dia cintai. Anindita, aku tahu aku telah membuat banyak kesalahan. Aku menyesali semua yang telah aku lakukan, terutama terhadapmu dan Syakila. Aku pelit, aku egois dan aku telah mengkhianatimu, ucap Bagas dengan suara serak, penuh penyesalan. Aku tidak berharap kamu bisa memaafkanku, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal. Anindita menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa disembunyikan. Penyesalan itu datang terlambat. Namun tidak ada yang bisa mengubah masa lalu. Aku sudah memilih, Mas Bagas. Aku ingin hidup baru, hidup yang lebih baik untuk aku dan Syakila. Semua yang terjadi ini sudah cukup. Bagas mengangguk pelan menerima kenyataan yang ada. Namun sebelum Anindita meninggalkan ruangan, Bagas berkata dengan suara rendah, hampir tidak terdengar. Jika kamu memutuskan untuk berpisah, aku ingin memberikan sesuatu sebagai pengganti dari semua yang telah aku lakukan. Aku tidak akan membiarkan kamu dan Syakila pergi tanpa apa-apa. Semua yang kamu butuhkan, uang, itu akan menjadi milikmu. Aku ingin menebus kesalahan yang pernah aku buat. Anindita terdiam, meski ia tidak berharap apapun dari Bagas, tawaran itu datang dengan keikhlasan yang berbeda. Ia tidak tahu harus berkata apa. Namun dalam hati ia merasa sedikit lebih ringan. Ia tahu ini bukan tentang uang, tapi tentang kesempatan untuk memulai hidup baru tanpa terikat dengan masa lalu. Baiklah, jawab Anindita dengan tegas. Aku akan menerima itu, tapi aku tidak akan pernah kembali pada kamu. Ini adalah langkah terakhir. Bagas menunduk menerima kenyataan bahwa dirinya telah kehilangan semuanya. Istri, anak, dan kebahagiaan yang dulu dimilikinya. Semua itu telah hilang dan ia hanya bisa berharap bahwa ia masih bisa menebus bagian kecil dari kesalahannya melalui keputusan yang baru saja diambilnya. Anindita dengan hati yang sudah lebih tegar berpaling dan pergi bersama Syakila. Mereka akan memulai babak baru dalam hidup mereka, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang selama ini menghantui. Dalam perjalanan itu, meskipun tidak ada lagi Bagas di sisi mereka, Anindita tahu bahwa bersama Syakila, hidup mereka akan lebih baik. Bagas dengan segala penyesalannya, akhirnya hanya bisa menyaksikan mereka pergi, mengingat bahwa semuanya telah terlambat. Setelah perceraian yang terjadi, hidup Bagas tidak pernah sama lagi. Kepergian Anindita dan Syakila meninggalkan lubang besar dalam hatinya. Meskipun kesehatannya perlahan membaik, penyembuhan fisik tidak serta-merta menyembuhkan luka batinnya. Dia telah kehilangan 2 orang yang paling berarti dalam hidupnya. Dan saat itulah dia mulai menatap masa depan dengan cara yang berbeda. Dengan tekad yang kuat, Bagas berusaha memperbaiki diri, kembali bekerja keras,
dan keberanian untuk memulai lagi dari titik nol. Bagas sadar bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan waktu, namun setidaknya ia bisa membuat perubahan positif dalam hidupnya sendiri. Seiring waktu dengan keberhasilan bisnisnya yang mulai stabil, orang-orang yang pernah menjauh kembali datang menghampiri. Ibunya, teman-teman lama, bahkan rekan bisnis yang dulu sempat meninggalkannya, kini mulai mendekat lagi. Mereka menyadari bahwa Bagas yang dulu pernah kesalahan dalam kebangkrutan kini sudah pulih dan siap memberi bantuan. Namun, mereka datang dengan niat yang tidak selalu tulus. Ibunya yang dulu selalu mendukung pilihan-pilihan meskipun salah, datang dengan harapan agar Bagas bisa membantu keuangan yang secara finansial. Setiap kali mereka bertemu, selalu ada permintaan baru, mulai dari pinjaman uang yang tak bisa dibayar kembali hingga bantuan unit proyek-proyek yang hanya menguntungkan mereka sendiri. Bagas, kamu sudah sehat sekarang, kapan kamu akan mulai bantu ibu? Ada beberapa hal yang perlu ibu atur. Dan ibu butuh dana, ujar ibunya dengan wajah yang tampak penuh harap seperti dulu. Teman-temannya pun tidak jauh berbeda. Mereka tahu bahwa dengan kekayaan dan kesuksesan Bagas yang kini pulih, mereka bisa memanfaatkan situasi tersebut. Mereka mulai menawarkan berbagai kerjasama yang lebih terlihat seperti upaya untuk memanfaatkan kelapangan hati Bagas. Namun setelah melewati semua itu, Bagas mulai menyadari bahwa mereka hanya datang untuk mendapatkan apa yang bisa mereka ambil darinya, tanpa melihat perubahan dirinya. Ini adalah saat yang menentukan dalam perjalanan hidupnya. Bagas mulai menilai ulang setiap hubungan yang ada dalam hidupnya. Ia berpikir panjang dan mulai memahami bahwa kebaikan hatinya selama ini seringkali disalahgunakan. Dengan sikap yang lebih tegas, Bagas memutuskan untuk menghadapi mereka dengan cara yang berbeda. Dia tidak akan membiarkan dirinya dimanfaatkan lagi. Dalam suatu pertemuan dengan ibunya, setelah beberapa permintaan dan kembali diajukan, Bagas akhirnya berkata dengan tegas, "Ibu, Bagas sudah tahu apa yang ibu inginkan, tapi aku ingin ibu mengerti. Saya tidak akan memberikan uang tanpa alasan yang jelas. Bagas telah belajar banyak selama ini. Bagas bukan lagi orang yang bisa disetir untuk memenuhi kebutuhan orang lain, tanpa melihat apakah itu benar-benar dibutuhkan atau tidak. Jika itu untuk kepentingan ibu dan keluarga, Bagas akan membantu. Tapi tidak untuk hal-hal yang hanya menguntungkan sebagian orang saja," ujar Bagas dengan nada yang lebih dingin daripada yang biasa dia tunjukkan. Ibunya terdiam, wajahnya yang penuh harap seolah kehilangan ekspresi seketika, tapi Bagas tak merasa bersalah. Ia tahu ini adalah bagian dari perjalanannya untuk menjadi lebih kuat, untuk tidak lagi tergantung pada orang lain yang hanya ingin memanfaatkannya. Teman-teman yang mendekat dengan niat serupa juga mendapatkan perlakuan yang sama. Bagas tidak lagi memberi mereka kesempatan untuk menggunakan kelemahan hatinya. Saya tidak lagi berpikir seperti dulu, kata Bagas seperti salah satu temannya yang mengajukan pinjaman besar. Saya tidak ingin hubungan kita berakhir seperti dulu. Jika kamu benar-benar teman, mari kita jaga saling menghormati. Perlahan Bagas mulai membangun kembali kehidupannya, kali ini dengan prinsip yang lebih kuat. Meskipun perekonomiannya kembali baik, ia tidak lagi ingin mengandalkan keberhasilan materi untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Ia belajar untuk menjadi lebih selektif dalam memilih orang yang layak mendapatkan bantuannya. Bagas memutuskan untuk melangkah maju tanpa membawa beban dari masa lalu. Saat malam tiba, Bagas duduk sendirian di ruang tamu yang sepi, merenung. Ia teringat akan Anindita dan Syakila, dua orang yang dulu sangat ia abaikan. Terkadang rasa penyesalan itu datang lagi, namun kali ini ia tidak lagi terjebak dengan penyesalan yang hanya menghambat. Bagas tahu bahwa ia harus melanjutkan hidup, mencari kebahagiaannya sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Suatu saat aku akan menebus semua ini, gumamnya pada dirinya sendiri. Tapi untuk sekarang, aku harus kuat dan tidak lagi dimanfaatkan. Dengan tekad baru yang kuat, Bagas menatap masa depannya, bukan sebagai seorang yang dilihat orang lain dengan rasa iba, tetapi sebagai seseorang yang sudah belajar dari setiap kesalahan, siap untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih bijaksana. Tamat. Pesan moral, kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak ada yang bisa dipaksakan dalam hubungan. Cinta tidak selalu datang dengan cara yang kita inginkan. Mega memilih untuk melanjutkan hidupnya dengan seseorang yang bisa membuatnya bahagia dan memberi dirinya kesempatan untuk memulai babak baru. Terkadang kita harus belajar menerima kenyataan bahwa perpisahan adalah bagian dari perjalanan hidup dan itu bukan akhir dari segalanya. Setiap orang berhak untuk bahagia dan kebahagiaan itu seringkali datang setelah kita melalui proses yang sulit. Penerimaan diri, pembelajaran dari kesalahan, dan keputusan untuk maju adalah langkah-langkah penting yang membawa kita menuju kebahagiaan sejati.